Pembangunan pabrik BYD di Subang diwarnai aksi premanisme dan gangguan dari organisasi masyarakat. BYD di Subang, Jawa Barat diganggu ormas. Namun pihak BYD memastikan pembangunan pabrik masih sesuai dengan rencana awal. Pemerintah Kabupaten Subang menjamin keamanan bagi iklim investasi di wilayahnya menanggapi adanya dugaan gangguan premanisme dari ormas dalam pembangunan pabrik BYD. Guys, ini bukan cuma soal BYD atau mobil listrik. Ini soal masa depan ekonomi kita. Kalau investasi kayak gini gagal cuma gara-gara oknum yang minta jatah, kita bakal rugi besar. Warga lokal yang harusnya bisa dapat kerja, perekonomian daerah bisa tumbuh, dan Indonesia bisa punya nama di peta industri global. Tapi semua itu bisa gagal kalau mental kita masih mental preman. Jadi kita harus dukung proyek kayak gini. Bukan dengan demo atau minta jatah, tapi dengan kerja keras dan pikiran terbuka. Karena kalau bukan kita yang jaga masa depan kita, siapa lagi? Halo guys, welcome back to my channel. Halo anak kos. Subang, kota kecil yang biasanya adem, sekarang mulai panas. Tapi bukan karena cuaca ya, melainkan karena rencana besar yaitu pembangunan pabrik mobil listrik raksasa asal Tiongkok, yaitu BYD. Bakal dibangun di daerah sini. Tapi belum juga mulai produksi, udah digangguin sama organisasi masyarakat atau ormas sekitar. Ya, lo nggak salah dengar. Pabrik BYD yang katanya mau jadi pusat mobil listrik masa depan Indonesia ini ternyata terganggu sama beberapa kelompok ormas. Kenapa? Nah, video kali ini gua mau bahas soal gangguan ormas terhadap pembangunan pabrik BYD di Subang. Tapi sebelumnya disclaimer ya. Di sini gua bukan mau menyudutkan pihak manapun. Maksud gua di sini mau ngajak. Bukan ngajak sih, lebih ke ayolah. Ini tuh udah tahun 2025. Hal-hal kayak gini tuh sebenarnya udah nggak perlu. Karena keuntungannya juga buat semuanya pastikan. Buat warga sekitar, malah mungkin bisa ngambil tenaga kerja lokal yang lebih banyak gitu loh. Dan ya gue gak mau panjang lebar, langsung aja yuk kita bahas. Oke, sebelum kita bahas ormas-ormasan, kita kenalan dulu sama BYD. Perusahaan otomotif asal Tiongkok ini udah ngalahin Tesla di pasar global mobil listrik. Mobil mereka murah, canggih, dan ya Tiongkok banget lah, murah tapi nggak murahan. Nah, BYD ini rencananya mau investasi gede-gedean di Indonesia. Totalnya sekitar 20 triliun rupiah. Dan lokasi yang dipilih yaitu Subang. Kenapa harus Subang? Ya mungkin karena dekat dengan pelabuhan Patimban, punya akses jalan tol yang oke dan katanya sih lahannya luas dan murah. Nah, sekarang kita masuk ke babak ormas. Beberapa hari terakhir ada laporan bahwa proyek pembangunan pabrik BYD ini digangguin sama oknum ormas lokal. Mulai dari minta jatah pengamanan, minta dilibatkan dalam proyek, sampai katanya ada yang ngotot mau jadi subkontraktor. Lu bayangin aja, belum juga pondasi ditanam, udah ada yang minta jatah. Mirip kayak kita beli rumah, tapi tetangganya udah minta numpang tinggal duluan gitu. Menurut laporan, pihak kontraktor sampai harus menghentikan sementara pekerjaan karena tekanan dari beberapa ormas yang datang ke lokasi dengan gaya ya, lo tau lah ya, gaya abang-abangan besar gitu. Misal ya, kalau misal lo jadi investor asing, terus lo lihat kejadian kayak gini, kira-kira lo masih mau naruh duit nggak? Ini yang dikhawatirkan sama banyak pihak. Indonesia ini lagi gencar banget narik investasi hijau, apalagi di sektor mobil listrik. Tapi kalau tiap proyek besar digangguin, siapa yang mau masuk? Coba lu bayangin, BYD batal, terus mereka pindah ke Thailand atau negara Asia Tenggara lainnya. Kita yang rugi, lapangan kerja hilang, pemasukan daerah juga lenyap.
dan kita masih terjebak jadi penonton kemajuan negara tetangga. Bupati Subang udah bilang kalau proyek ini harus jalan terus. Pemerintah juga katanya bakal ngasih pengamanan ekstra biar nggak diganggu. Tapi masalahnya, ini bukan soal keamanan doang. Tapi menurut gua, ini budaya yang harus dirubah. Kita harus mulai ngubah pola pikir. Proyek besar itu bukan lahan buat dipalak rame-rame, tapi kesempatan buat semua orang kalau dikelola benar. Ormas mestinya jadi mitra masyarakat, bukan jadi kayak debt collector dadakan. Guys, ini bukan cuma soal BYD atau mobil listrik. Ini soal masa depan ekonomi kita. Kalau investasi kayak gini gagal cuma gara-gara oknum yang minta jatah, kita bakal rugi besar. Warga lokal yang harusnya bisa dapat kerja, perekonomian daerah bisa tumbuh, dan Indonesia bisa punya nama di peta industri global. Tapi semua itu bisa gagal kalau mental kita masih mental preman. Jadi kita harus dukung proyek kayak gini, bukan dengan demo atau minta jatah, tapi dengan kerja keras dan pikiran terbuka. Karena kalau bukan kita yang jaga masa depan kita, siapa lagi? Dan gue harap video ini bisa buka mata lu semua tentang pentingnya investasi yang bersih dari gangguan apapun. Dan mungkin itu aja video gue kali ini. Terima kasih udah nonton, terima kasih udah subscribe. Thanks for watching, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.